Beta pun anak laki-laki mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami peserta besar tahun anggaran 2022 angkatan 32 kelompok 2. Perkenalkan, saya Dwi Adam Nugraha, absensi 17. Kemudian ada teman saya Dabadi Ransyah, nomor absen 14. Saya Anggit Lukas Pradika, nomor absen 11. Kami bertiga bertugas di UPT Rutan kelas 2B Banjarnegara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, antara lain keanekaragaman bahasa, keanekaragaman adat budaya, suku, serta keanekaragaman agama. Dibutuhkan rasa toleransi yang tinggi antara warga negara sehingga tercipta persatuan dan kesatuan dan keharmonisan dalam hidup berbangsa dan negara sehingga masyarakat menjadi aman dan tentram. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mereview film budaya yaitu Cahaya dari Timur Beta Maluku dan film Laskar Pelangi. Langsung saja ke film pertama yaitu Cahaya dari Timur Beta Maluku. Film ini diproduksi pada tahun 2014, disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko, kemudian dibintangi oleh Chico Jericho. Pertanyaan pertama kepada saudara Bapak, apa yang bisa Anda ceritakan tentang film ini? Baik, saya akan menceritakan secara garis besarnya. Film Cahaya dari Timur Beta Maluku merupakan film yang berasal dari Indonesia bagian timur. Film ini dibuat pada tahun 2014 di Kota Ambon. Bercerita mengenai seorang legenda sepak bola yaitu Sani Tawainela, dan dulunya merupakan seorang pemain timnas U15 pernah mengikuti Piala Asia pada tahun 1996. Namun karirnya bisa dibilang tidak sebaik yang kita harapkan. Dia gagal pada saat seleksi profesional dan dia memutuskan untuk kembali ke kampungnya dan melanjutkan hidup di sana dengan menjadi seorang tukang ojek. Di tengah kisruh dan konflik yang terjadi pada di kampungnya, dia ingin menyelamatkan anak-anak yang berada di sana melalui sepak bola. Di tengah kisruh, di tengah kekacauan di sana, akhirnya Sani bisa membawa tim Maluku ke kejuaraan nasional dan bisa mengharumkan nama Maluku di kejuaraan nasional. Dia bisa berprestasi di sana. Terima kasih penjelasannya dan ceritanya Mas Bapak sudah menggambarkan bahwa ceritanya itu cukup menarik ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk Mas Anggit. Kira-kira konflik apa yang paling menonjol dalam film ini dan kenapa bisa terjadi? Baik, gambaran konflik yang terjadi pada film ini terjadi pada tahun 1999 dengan latar belakang konflik agama. Banyak yang mengatakan konflik ini hanya faktor agama saja, tapi sebenarnya ada faktor lain seperti politik, ras, budaya, dan ekonomi. Selain itu, adanya perselisihan antara TNI dan Polri. Kenapa bisa terjadi? Baik, konflik ini terjadi karena pemahaman masyarakat tentang toleransi yang kurang, sehingga timbulnya emosi dan perselisihan. Sehingga dengan emosi yang berapi-api terjadi kericuhan bisa ya? Siap. Oke, kita kembali ke pertanyaan ketiga. Dari film tersebut, keanekaragaman apa yang bisa kita lihat? Baik, dari film tersebut kita bisa melihat secara garis besar dan secara simpelnya bahwasannya keanekaragaman yang berada di film tersebut adalah banyak suku, budaya, adat, agama, terutama agama Islam dan Kristen. Dan budaya tersebut bisa berupa makanan seperti papeda, juga banyaknya adanya suku dan ras. Banyak ya keanekaragaman yang ada di film ini. Sangat menarik. Lanjut yang pertanyaan selanjutnya, upaya apa yang ada dalam film tersebut yang dilakukan oleh tokoh untuk menciptakan keharmonisan antar sesama tokoh yang lain? Baik, upaya yang dilakukan yaitu dengan menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi, rasa saling memiliki, dan rela berkorban. Terlihat pada tokoh Chico Jericho sebagai Sani di sini mempersatukan para pemain yang berlatar belakang agama yang berbeda hingga akhirnya
mendapat juara nasional. Baik, cukup jelas ya kira-kira mengapa tim ini bisa finish. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir, adakah hal yang menginspirasi dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita? Kita bisa menangkap dari film tersebut ada 3 hal yang bisa kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semangat jiwa yang tinggi. Yang kedua, sikap rela berkorban. Dan yang ketiga, yaitu sikap toleransi yang sangat tinggi. Hal tersebut bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan pada lingkungan sekitar kita dan tentunya di instansi kita. Baik, terima kasih untuk jawabannya sangat bagus ya. Mungkin untuk review film Cahaya dari Timur Beda Waktu itu saja. Selanjutnya kami akan lanjutkan ke film yang berikutnya yaitu Laskar Pelangi. Kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Laskar CPNS tahun 2022 gelombang 1 angkatan 32 dan kelompok 2 ingin mereview film Laskar Pelangi. Sebelum mereview, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danang Triatmaja, absen 15. Nama saya Arjun Trastiawan, absen 12. Saya Faisal Akbar Maulana, absen 19. Saya Arkan Sidka Lehendi, absen 13. Saya Indonesia Manggota Rama, absen 18. Nah, itu sedikit perkenalan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menceritakan apa itu film Laskar Pelangi terlebih dahulu sebelum bertanya kepada teman-teman semua. Laskar Pelangi menjadi salah satu film Indonesia yang populer karena kisah inspiratif yang terkandung di dalamnya. Skenario film ditulis oleh Salman Aristo bersama Riri Riza dan Mira Lesmana. Film ini pertama dirilis pada tanggal 26 September tahun 2006. Pada tanggal 26 September tahun 2008. Film ini mendapat penonton terbanyak keempat di Indonesia. Film ini mengangkat cerita ketertinggalannya dunia pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pedalaman. Pemain film ini melibatkan masyarakat lokal, terutama anak-anak di Pulau Belitung yang sekaligus menjadi lokasi syuting. Nah, saya di sini akan mencoba bertanya kepada teman-teman mengenai pendapat mengenai film Laskar Pelangi. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya kepada saudara Edo Reza mengenai pendapat tentang film ini, yaitu apa yang dapat kamu ceritakan tentang film ini? Ya, terima kasih Bapak Sunan. Yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman saya tentang film Laskar Pelangi ini bercerita mengenai kehidupan anak di Desa Gantong, Pulau Belitung pada masa sekolahnya. Diawali dengan pembukaan sekolah di SD Muhammadiyah Gantong yang hanya dihadiri oleh 9 orang. Bapak Harvan selaku kepala sekolah ingin menyerah dan sempat mengurus sekolah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada saudara Edo Reza yang sudah memberikan pendapat tentang film ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan bertanya kepada saudara Faisal mengenai konflik apa yang paling menonjol dan kenapa bisa terjadi. Konflik yang paling menonjol yaitu akan ditutupnya SD Muhammadiyah Gantong yang didirikan oleh Bapak Harvan, dan hal itu bisa terjadi karena kurangnya minat pendaftaran siswa yang dari 10 orang. Terima kasih. Ya, terima kasih pada saudara Faisal yang cukup bagus mengenai konflik yang terjadi. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara Arkan mengenai keanekaragaman apa yang ada di film tersebut. Ya, setahu saya keanekaragaman yang ada pada film tersebut yaitu perbedaan budaya sosial dan latar belakang keluarga serta budaya daerah itu sendiri. Terima kasih. Ya,
terima kasih pada saudara Arkan, mungkin ya cukup masuk ke keanekaragamannya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ini saya akan bertanya kepada saudara Ardi Putra, yaitu pernyataan tentang upaya apa yang dilakukan tokoh untuk menciptakan keharmonisan antara tiap-tiap tokoh, dan apa hal yang menginspiratif dari film tersebut. Ya, baik. Jadi untuk upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keharmonisan, yang pertama mereka menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persahabatan, di mana 10 anak dari Laskar Pelangi itu mereka selalu ada dalam setiap suka maupun duka. Terbukti ketika salah satu dari teman mereka yang sedang bersedih, teman-teman yang lainnya ikut menghibur teman mereka yang bersedih. Kemudian yang kedua, mereka menjunjung tinggi nilai toleransi. Jadi ketika ada penerimaan siswa, mereka tetap menerima siapa? Akiong, yang notabene beragama Konghucu ya. Cina ya. Ya, yang beragama Konghucu, walaupun mayoritas dari mereka beragama Islam. Kemudian yang dapat kita petik dari film Laskar Pelangi itu yaitu pertama, dapat saling menghargai dan menerima adanya perbedaan. Kemudian kedua, menunjukkan sifat rasa setia kawan yang tinggi, di mana kita harus selalu ada untuk kepada teman kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kemudian yang terakhir, rasa semangat yang tinggi dalam belajar untuk meraih impian dan cita-cita. Mungkin cukup banyak dan sangat bagus mengenai pendapat dari Mas Ardi Putra. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memberikan pendapat mengenai film Laskar Pelangi ini. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita menonton review film Laskar Pelangi dan saya dari Timur Beta Maluku, kita menemukan banyak sekali pesan moral dari kedua film tersebut. Adapun pesan moral dari film Laskar Pelangi ialah yang pertama, keterbatasan mencari ilmu pendidikan bukanlah menjadi penghalang, karena pendidikan sangat penting baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Kemudian yang kedua, latar belakang ekonomi bukanlah menjadi halangan untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Yang ketiga adalah menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati sejak dini. Hal ini dapat kita lihat dalam film Laskar Pelangi betapa banyaknya perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, budaya, etnis maupun adat istiadat dalam masyarakat Belitung. Namun sikap toleransi di antara mereka sangatlah tinggi, sehingga kehidupan bermasyarakatnya berjalan dengan harmonis. Kemudian yang terakhir adalah terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri agar selalu siap menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Selanjutnya adalah pesan moral dari Cahaya dari Timur Beta Maluku, yaitu 1. Banyak cara untuk menyatukan perbedaan. Tokoh Sani mewujudkan persatuan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan bertindak anti kerusuhan. Ia tidak memilih untuk mengikuti konflik-konflik yang ada, namun lebih memilih untuk melindungi anak-anak dengan cara mengajak mereka untuk bermain bola. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, tujuan kita adalah mencintai Indonesia dengan keberagamannya, anti radikal, tolak sikap chauvinisme, serta berpegang teguh pada nilai-nilai toleransi yang akan mengantarkan kita pada persatuan dan keharmonisan. Kemudian yang ketiga, senantiasa selalu memiliki prinsip yang kuat dalam menegakkan toleransi serta menghargai setiap latar belakang manusia. Terakhir, keharmonisan dan sikap saling menghargai satu sama lain akan menciptakan sebuah perdamaian. Nah, dari pesan moral kedua film dapat kita tarik kesimpulannya adalah apapun perbedaannya, dimanapun kita berada, dengan siapa kita hidup berdampingan, kita harus selalu menanamkan rasa memiliki satu sama lain. Kita harus merasa bahwa kita adalah satu Indonesia, sehingga sangat penting dengan adanya sikap saling menghargai dan saling menghormati antar sesama, menjadikan kita terhindar dari perselisihan yang ada. Jadi bisa dipahami kan kalau perbedaan bukanlah sebuah penghalang, namun justru menjadikan kita menjadi satu kesatuan sebagai bentuk kekayaan Indonesia akan keanekaragamannya. Demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.